makan cabai campur toge. Pace bene para saudara-saudari, saya saudara Rocky Pasaribu, seorang kapusin, dan kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Oke, tanpa membuang kota, kali ini saya ingin berbagi kepada para saudara-saudari mengenai sumber penderitaan manusia dalam pandangan gereja Katolik. Kita harus mengakui keadaan dunia semakin mencekam. Penderitaan silih berganti, dan saya kira kita harus sepakat bahwa 2 tahun terakhir ini merupakan tahun-tahun yang sangat sulit bagi kita, tahun-tahun yang penuh dinamika, dan tahun yang banyak mengubah sisi kehidupan kita. Kita harus sepakat dalam hal ini. Alasannya jelas. Mengapa dunia kita belum sembuh dari yang namanya wabah virus corona? Bukan malah semakin mereda, tapi sebaliknya jumlah orang yang terinfeksi semakin meningkat. Dan inilah upaya kita bersama untuk menerapkan protokol kesehatan. Belum lagi fenomena-fenomena alam cukup menyita perhatian kita. Misalnya tragedi banjir, tragedi gempa bumi, atau longsor yang terjadi baru-baru ini. Dan itu pasti menyisakan derita, menyisakan duka, menyisakan isak tangis, atau menyisakan trauma bagi saudara-saudari kita yang menjadi korban. Lalu muncul pertanyaan, siapa dalang di balik ini semua? Siapa yang memberikan penderitaan ini kepada manusia? Allahkah atau kita manusia sendiri? Selama ini kita kerap, dalam tanda petik ya, menuduh Allah lah yang menjadi sumber yang memberikan penderitaan kepada manusia. Buktinya apa? Setiap kita mengalami sesuatu kejadian yang tak enak, kita selalu mengatakan bahwa ini ujian dari Allah, maka ada hikmah di baliknya. Wah, kalau penderitaan itu datang dari Allah, berarti Allah sosok yang kejam dong. Masa memberikan cobaan yang bertubi-tubi? Allah bukan Allah yang maha baik dong. Buktinya ia membiarkan Sriwijaya Air dan juga banyak tragedi yang lain yang cukup menyisakan pedih kepada manusia. Seharusnya Allah jangan biarkan ini terjadi dong. Tragedi yang lain yang cukup menyisakan pedih kepada manusia. Seharusnya Allah jangan biarkan ini terjadi dong. Kalau penderitaan itu datang dari Allah. Lalu bisakah penderitaan manusia saat ini dihubungkan dengan penderitaan Ayub? Ini memang ada sedikit agak kontras di sini. Ayub adalah orang benar di hadapan Allah. Ia tidak memiliki cacat celah dalam kehidupannya. Segala titah, segala perintah Allah dikerjakan Ayub dalam kehidupannya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Ayub mengalami penderitaan yang cukup hebat sehingga istri, anak, kerabatnya meninggalkan dia. Kekayaan yang sungguh melimpah dalam hidupnya sebelumnya habis dalam sekejap mata, dan ia tinggal sendirian. Tapi saya tidak mau membahas persoalan Ayub di sini, karena saya menyadari bahwa dalam ajaran teologi kita, penderitaan Ayub memiliki dimensi lain. Allah memiliki maksud tertentu di balik penderitaan Ayub yang hendak disampaikan kepada manusia. Nah, kembali ke topik awal. Sungguhkah penderitaan itu datang dari Allah? Dan ajaran agama kita mengatakan bahwa penderitaan itu pertama-tama tidak berasal dari Allah. Penderitaan itu terjadi karena 2 hal yang terdapat dalam diri manusia, dan itu tidak dapat dipisahkan karena bersifat fundamental. Nah, berikut sumber penderitaan yang pertama itu ialah manusia adalah makhluk ciptaan. Konsekuensinya manusia terbatas. Idealnya yang terbatas selalu disandingkan atau dihubungkan dengan yang tak terbatas atau yang mutlak, agar yang terbatas mampu melengkapi dirinya dengan bantuan yang tak terbatas. Maka dalam konteks ini, biar jangan bingung yang terbatas tak terbatas, dalam konteks ini manusia yang terbatas seharusnya selalu melekat pada Allah yang mutlak, yang tak terbatas, bukan sebaliknya. Manusia menjauh dari Allah, menyombongkan diri, dan menganggap semua bisa dilakukan dengan kekuatan akali. Dan itu yang terjadi sekarang. Manusia sebagai makhluk terbatas tidak mau mengakui keterbatasan dan kelemahannya di hadapan Allah. Manusia selalu ingin melakukan hal-hal besar, tampil dengan kekuatan-kekuatan akalnya. Seakan-akan
Allah tidak mampu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Akhirnya manusia jatuh pada ambisiusisme dan terkecoh dengan keinginan-keinginan diri. Kekuatan Allah mulai diganti oleh kekuatan akal, dan disinilah letak kejatuhan manusia kita. Oke, Cina bisa menciptakan matahari buatan manusia dan kita kagumi itu sebagai karya manusia. Tapi jangan lupa, kita harus menyadari bahwa matahari yang kita nikmati saat ini pertama-tama berasal dari kemurahan Allah, bukan dari buatan Cina. Maka yang terbatas tidak bisa melenyapkan yang absolut, yang kekal. Demikian, manusia tidak bisa menggantikan Allah. Berambisi sih oke-oke saja, dan itu, sikap itu harus kita miliki setiap manusia. Tapi menjadi pribadi yang ambisius dalam hidup akan menjadi sumber penderitaan bagi kita. Karena apa? Kita tidak akan pernah puas. Kita menjadi budak oleh keinginan-keinginan diri sendiri. Sumber penderitaan kita yang kedua ialah kodrat kita manusia yang bebas. Manusia adalah makhluk bebas, namun menyalahgunakan kebebasannya. Pada prinsipnya kita bebas, walaupun kebebasan yang kita miliki tidak memberikan kita hak untuk mengatakan segala sesuatu dan membuat segala sesuatu seturut selera air liur kita. Tapi yang terjadi sebaliknya, kita bukan memelihara kebebasan, tapi jatuh pada penyimpangan. Kebebasan tersebut dijadikan sebagai alat untuk memuaskan nafsu kemanusiaan kita. Misalnya nih ya, saudara-saudari bisa membuat contoh yang lain sesuai konteks pengalaman atau kehidupan Anda. Saya memberikan contoh umum. Dalam ukuran tertentu, minum alkohol itu sehat, baik untuk tubuh, membuat kita cepat tidur. Namun, karena dorongan diri yang tidak bisa direm, kita tidak mampu membatasi. Akibatnya apa? Kita mengonsumsi alkohol sebanyak mungkin, kita happy-happy sampai mabuk, dan itu terjadi terus-menerus. Efeknya jelas, cepat pusing lah, cepat capek lah, bahkan lebih kronis, lambung bocor lah, dan penyakit-penyakit lain. Melalui statement ini muncul pertanyaan mendasar. Kalau sumber penderitaan itu adalah kebebasan, mengapa Allah memberikan kebebasan kepada manusia? Para guysku, Allah memberikan kebebasan kepada kita manusia supaya dengan kehendak bebas kita menentukan kualitas diri sendiri. Kita manusia harus bertumbuh dan menjadi matang dalam kebenaran dan kebaikan, dan kebebasan itu baru mencapai kesempurnaan apabila diarahkan kepada Allah. So guysku, kita bersyukur atas akal budi yang diberikan Allah kepada kita. Kita terima itu dengan penuh bangga sebagai keistimewaan kita dari makhluk-makhluk lain. Namun, keadaan akal budi yang sedemikian bagus tidak dengan sendirinya mengandaikan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita tetap terbatas. Maka, mari mengakui keterbatasan dengan rendah hati. Mari menerima dengan lapang dada ketidakmampuan kita, kekerdilan kita di hadapan Allah, dan kehausan kita pada rahmat Allah. Dan mari gunakan kebebasan dengan semestinya. Selebihnya, biarkan Allah bertindak dalam usaha hidup kita. Pace bene, goodbye.